Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat amat teramat pagi dari Kota Malang. Jadi hari ini Mas Bin sudah ada di Stasiun Malang, tepatnya di Stasiun Malang Pintu Timur. Dan di perjalanan kali ini setelah kayaknya udah lama banget ya Mas Bin nggak ngetrip ya. Jadi di video kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Bandung dengan satu-satunya kereta pagi yang berangkat dari stasiun Malang, yaitu kereta api Malabar, tapi Malabar versi yang pagi ya. Dan bagaimana review perjalanan Mas Bin naik kereta api Malabar kali ini, simak terus videonya ya. Lanjut. Teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 4:07 ya, sekitar jam 4 pagi atau mendekati subuh. Jadi suasana di stasiun Malang sepagi ini ya masih ada beberapa orang ya. Jadi mungkin kayaknya ini kalau nggak penumpang kereta api Malabar ya belum penumpang kereta api Arjuna Express. Jadi untuk keberangkatan awal-awal di stasiun Malang itu ada 3 kereta. Yang pertama adalah kereta komuter lain Tumapel dari Malang tujuan stasiun Surabaya Kota. Kemudian ada kereta api Arjuna Express, yaitu dari stasiun Malang menuju stasiun Surabaya Gubeng. Dan disusul yang terakhir di rentang jam 4 sampai jam 6 itu adalah kereta api Malabar yang akan saya naiki dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Dan stasiun Malang ini itu selayaknya seperti stasiun Surabaya Gubeng, yaitu ada 2 pintu teman-teman. Kalau di stasiun Surabaya Gubeng itu kan ada pintu Gubeng Baru dan Gubeng Lama, tapi kalau di stasiun Malang Kota Baru ini yaitu ada 2 pintu sama seperti Gubeng, yaitu pintu Barat dan pintu Timur. Nah, kalau di pintu Barat itu merupakan pintu Gedung Lama ya, yang mana kalau di pintu Gedung Lama itu lebih condong untuk pelayanan kereta komuter lain. Tapi untuk yang di Gubeng Baru di stasiun Malang Pintu Timur atau di stasiun Malang Kota Baru Gedung Baru, nah ini melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Tapi kalau misalkan kita sudah punya tiket komuter lain, kalau misalkan mau boarding di sini juga masih bisa sih. Nah, kemudian kalau di stasiun Malang sepagi ini tinen-tinennya masih pada belum buka ya, masih yang baru buka itu masih roti O aja. Dan fasilitas yang ada di stasiun Malang Pintu Timur ini ya, selain ada beberapa tinen yang sudah saya sebutkan tadi, di sebelah sini ada vending machine, kemudian disediakan fasilitas troli. Nah, kemudian di sana ada Indomaret ya, atau gerai retail. Kemudian juga ada fasilitas yang lainnya, yaitu ada loket, kemudian customer service. Dan di stasiun Malang ini sudah support atau sudah mendukung layanan boarding dengan menggunakan metode face recognition. Selain itu ya, untuk loket boxnya, untuk mesin cetak tiketnya atau check-in counternya itu lumayan banyak banget teman-teman. Di sana itu ada berapa ya? Lumayan banyak lah. Kemudian di semakin kita ke selatan, geser ke selatan, itu ada restoran cepat saji, dan sebelahnya lagi itu ada ATM Center. Ya walaupun ATM Centernya cuma ada 2 bank aja sih, semoga bisa lebih bertambah lagi ya. Tapi kalau rata-rata di sini bisa dibilang fasilitasnya juga lumayan kok. Wah, mantap. Ya oke teman-teman, jadi saat ini Mas Bin sudah berada di lantai 2 di Gedung Baru Pintu Timur Stasiun Malang Kota Baru. Jadi tadi selepas melakukan proses cetak tiket, jadi kan niatnya pengen cetak tiket di counter counter check-in yang sudah disediakan kan. Kemudian berhubung tadi tiketnya itu ternyata nggak keluar selepas saya masukkan kode booking, kemudian pilih cetak tiketnya, itu malah kode bookingnya nggak keluar. Akhirnya saya nunggu beberapa saat untuk cetak ulang di loket ya. Jadi tadi nunggu 4:30 dulu baru loketnya buka. Selepas cetak ulang, akhirnya saya mendapatkan boarding pass versi fisiknya yang warna oranye itu. Selepas minta cetak tiket di loket ya. Nah,
Ya, walaupun memang di stasiun Malang ini sudah menyediakan fasilitas face recognition, jadi tadi saya melakukan boardingnya itu dengan menggunakan layanan face recognition ya. Tapi kalau misalkan nggak punya tiket fisiknya itu kayak nggak afdol aja gitu. Oke, jadi di ruang tunggu di lantai 2 stasiun Malang ini memang fasilitasnya bisa dibilang lumayan ya teman-teman ya. Jadi selain tersedia kursi-kursi untuk menunggu keberangkatan kereta, berhubung ini tadi diinformasikan sama pihak stasiunnya itu kereta Malabarnya masih dibersihkan, jadi akhirnya saya nunggu di sini dan bisa dibilang ini kursinya lumayan banyak ya. Selain itu juga ada fasilitas vending machine, jadi kalau misalkan kita mau jajan masih ada yang bisa dibeli di sini walaupun ini harus menggunakan mesin ya. Kemudian juga ada fasilitas ruang kesehatan, ada pos kesehatannya, kemudian ada pos ibu menyusui ya, ruangan ibu untuk ibu menyusui. Selain itu juga disediakan ya layanan refill air minum secara gratis teman-teman, tapi ini air putih ya, bukan air yang berasa-rasa. Jadi tadi sembari saya nunggu kereta, akhirnya botol saya pun saya isi airnya, ya lumayan kan daripada beli, jadi bisa lebih hemat juga. Dan ya berhubung tadi saya bawa kopi sasetan, akhirnya saya iseng-iseng buat bikin kopi di gelas satunya lagi, karena saya hari ini bawa 2. Nah, selain ada fasilitas refill secara gratis, ada juga fasilitas ini ya, tempat bermain anak-anak yang bisa dibilang ya menurut saya rapi dan bersih ya. Jadi benar-benar masih memperhatikan anak-anak banget. Jadi buat teman-teman yang sekiranya lagi membawa balita ya, jadi anaknya diajak atau balitanya diajak, itu si kecil bisa main-main dulu. Kemudian ada satu fasilitas lagi yang ada di stasiun Malang ini, yaitu lounge untuk kelas luxury. Jadi di stasiun Malang ini ada 2 keberangkatan yang menggunakan kelas wisata ya kalau saya bilang. Untuk yang pertama adalah kereta api Gajayana yang merangkai kereta luxury gitu. Jadi ada rangkaian kereta luxury-nya, yaitu Gajayana Luxury. Kemudian satu lagi ini kadang-kadang enggak, yaitu kereta api Brawijaya. Terkadang kalau setahu saya sih Brawijaya ini membawa kelas priority, terkadang juga membawa kelas luxury. Bukan luxury sih, imperial. Oke, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 4:52. Nggak tahu ya kok masih belum ada informasi Malabarnya udah siap, padahal ya udah 40 menit lagi. Pagi Mbak, Malabar ya, eksekutif. Ya, makasih. Ya, oke teman-teman, saat ini sudah berada di samping saya adalah rangkaian kereta api Malabar yang akan membawa saya menuju ke stasiun Bandung pada video trip kali ini. Jadi dalam satu rangkaiannya, kereta api Malabar ini terdiri dari 4 kereta kelas ekonomi premium, di mana ekonomi premiumnya ini adalah kereta ekonomi premium stainless steel generasi pertama yang terdiri dari 80 kursi per keretanya dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan dan separuh arah laju kereta modelnya, dan separuh lagi membelakangi arah laju kereta. Dan untuk kursi yang berhadapan itu ada di seat nomor 11 dan 12. Selain membawa kereta kelas ekonomi premium, kereta api Malabar ini juga menyediakan kereta kelas eksekutif. Jadi terdiri dari 4 kereta kelas eksekutif juga ya teman-teman, yang mana dalam satu keretanya itu kapasitasnya terdiri dari 50 penumpang. Dan pembatas antara kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium itu adalah kereta makan yang terletak di belakang kereta ekonomi premium 4 dan di depan kereta eksekutif 1. Tapi kayaknya nanti reviewnya pas kita lagi perjalanan aja ya. Oke, dan ini juga posisi lokomotifnya masih belum terpasang. Kayaknya mungkin agak mepet-mepet deh ininya. Oh ya, dan satu lagi ya, pada perjalanan kali ini Mas Min akan duduk di kereta
eksekutif 4, yaitu 2 kereta paling belakang, dimana untuk kereta eksekutif 4 ini nomor serinya adalah K1011856 kalau nggak salah, kalau enggak 1859, agak lupa tadi ya. Dimana untuk kode K1 itu mengartikan bahwa kereta ini adalah kereta kelas eksekutif. Kemudian 0 itu artinya tidak di memiliki mesin penggerak alias harus ditarik lokomotif. Kemudian 18 atau 19 itu merupakan nomor ini tahun produksinya atau tahun mulai berdinas. Dan yang berikutnya lagi adalah nomor urut registrasi sarana keluaran di tahun tersebut. Kemudian ada kode BD. BD itu merupakan Dipo Bandung, yaitu Dipo yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan terhadap kereta ini. Ya, jadi memang secara operator kereta api Malabar ini dioperatori oleh daerah operasi 2 Bandung, mengingat untuk jenis sarananya itu adalah capnya cap Bandung. Dan kelebihan dari sarana stainless steel ini secara operasionalnya, karena memiliki tren Mach F itu artinya kereta ini bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi di kereta api Malabar ini, yang Malabar pagi ya, itu kelebihannya adalah kereta Malabar ini diperkenankan untuk melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Ya, memang tujuannya untuk memangkas waktu ya, mengingat operasional dari kereta api Malabar pagi ini akan bergantian dengan kereta api Harina. Jadi Malabar ini selepas tibanya di Bandung nanti akan melanjutkan perjalanan lagi sebagai kereta api Harina dengan relasi Bandung, Semarang, Tawang hingga stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, habis ini kita review dulu yuk keretanya, eksekutifnya, fasilitasnya ada apa aja. Ada puang. Ya, oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di kursi saya selama 12 jam ke depan ya, 12 jam lebih ke depan di eksekutif 4 nomor 3A. Jadi untuk fasilitasnya, yang pertama kursinya modelnya seperti ini, warnanya biru-biru kayak gitu, biru-biru permen karet. Dan fasilitasnya yang pertama adalah di sini disediakan lampu baca, menyala. Kemudian di sini ada tirai, oke. Kemudian ada cantolan ya untuk menggantungkan jaket atau mungkin kalau mau menggantungkan hubungan. Kemudian di sini ada meja ya, meja kecil untuk meletakkan botol atau gelas. Kemudian ada kantong plastik seperti ini. Ini kresek untuk membuang sampah, membuang kenangan juga bisa. Kemudian kantong ini ya, kantong kanguru kalau saya bilang sih, untuk meletakkan barang-barang yang sifatnya sementara. Untuk footrestnya ya, sama satu lagi, legroomnya ini lumayan luas legroomnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk fasilitas footrest, ini bisa di adjust gini ya, bisa diatur. Nah, kemudian berikutnya ada fasilitas meja makan yang terletak di samping kiri atau samping kanan kalian seperti ini. Oke. Kemudian sama satu lagi, yaitu ada armrest. Armrestnya itu di sini teman-teman. Dan kalau untuk masalah ngerebahin sandaran kursi, ini ada tombol reclining. Nah, tombol recliningnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pencet, ini kita bisa mengatur sandaran sesuka hati kita. Jadi fasilitas yang lainnya ya, kemudian ini ada TV tapi nggak nyala. Kemudian ya, rak bagasinya ukurannya juga segini teman-teman, bisa teman-teman kira-kira sendiri ya. Nah, kurang lebih segini. Kemudian apalagi ya, kayaknya ini aja sih. Wah, mantap. Oke teman-teman, jadi untuk toilet di kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini
Itu posisi toiletnya ada di salah satu sisi kereta ya. Jadi terletak di kursi nomor 13, di mana di sini itu toiletnya terpisah sesuai dengan gendernya. Untuk di sebelah sini adalah toilet pria, kemudian di sebelah sini adalah toilet wanita. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti melihat dari arah sana ketika berjalan ke arah sini, maka nanti di atas itu akan terlihat papan petunjuknya. Nah, sekarang kita review salah satu aja ya kamar kecilnya. Oke, kita masuk dulu. Nah, jadi ini didorong begini. Oke. Nah, sekarang kita kunci. Wah, agak macet. Nah, kita kunci. Oke, jadi ya kurang lebih seperti inilah fasilitas kamar kecil yang ada di kereta Malabar kelas eksekutif, tepatnya di kereta eksekutif 4. Jadi fasilitasnya yang pertama di sini ada kaca jumbo banget. Kemudian ada wastafel, airnya lancar. Kemudian di sini ada fasilitas sabun. Di sini ada kotak tisu, ada tempat sampah. Kemudian klosetnya kloset duduk. Kemudian ini ada penyemprot ya. Airnya lancar. Kemudian di sini ada tempat flashnya untuk membilas. Dan secara dimensi ini hitungannya luas teman-teman. Wah, mantap lah. Kemudian ada pengharum ruangan. Ya, ini ada pengharum ruangan di sebelah sini dan ada gantungan. Nah, ini kayaknya kalau nggak ada fatal sih. Jadi kurang lebih seperti inilah fasilitas kamar kecil yang ada di kereta eksekutif Malabar. Mantap. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Malabar baru saja diberangkatkan dari stasiun Malang tepat pada pukul 5:40. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali ya sampai stasiun Bandung. Ya, untuk kondisi kabin saat ini ya bisa dibilang ramai ya. Kebanyakan untuk penumpang-penumpang itu sudah terisi di seat yang bagian window seat ya, atau yang dekat jendela. Kalau enggak deretan A ya deretan B gitu. Ya, saya tadi juga sempat melihat tadi dari ketika jalan dari lokomotif ke eksekutif 4 itu ternyata penumpangnya ini lumayan banyak ya. Jadi, tapi nggak saya rekam sih, lumayan banyak juga. Jadi meskipun ini keretanya ini pagi banget, tapi okupansinya lumayan mantap juga ya. Dan iya, ngomong-ngomong tadi masalah harga dan jadwal. Jadi kereta api Malabar ini terdiri dari 2 jadwal ya. Jadi 2 jadwal dari Malang dan 2 jadwal dari Bandung. Kalau untuk jadwal dari Malang itu keberangkatan pada pukul 5.40 dan 17.20. Jadi ada pagi dan sore. Kemudian kalau di jadwal dari Bandung itu pada pukul 9.50. Kemudian dan yang sorenya itu kalau nggak salah 17:10. Jadi jam 10 siang, hampir mendekati siang ya, jam 10 siang ini juga jam 5 sore. Jadi sama-sama 2. Kemudian untuk masalah harga tiketnya, jadi pada perjalanan kali ini dari Malang ke Bandung, harga yang saya bayar itu adalah Rp525.000 teman-teman.
Ya, dibandingkan dengan harga yang Malabar sore, ini tuh Malabar yang lebih murah, lebih hemat, tapi lebih cepat. Ini yang saya suka. Tapi ya gitu, aduh paginya itu pagi banget ya, lumayan ya. Tapi laris loh. Gak nyangka. Dibandingkan dengan Malabar yang sore, ini bisa selisih mungkin 100.000 sendiri teman-teman. Jadi kalau saya cek tadi harganya itu 600 sekian, ada kelas eksekutifnya. Kemudian kalau yang di Malabar ini cuma satu harga, yaitu 525.000. Dan tadi sempat sekitar jam 3 saya cek ya, untuk keberangkatan hari ini tuh udah nggak sampai 50 seat kok di masing-masing kelasnya. Jadi yang ekonomi premium nggak sampai 50 seat, kemudian yang eksekutif juga nggak sampai 50 seat ketersediaannya. Jadi bisa dibilang laris juga ya. Wah, lumayan ini. Jadi tapi kayaknya emang jadwalnya agak lebih baik mending dimundurin ya. Tapi ya gimana lagi kalau emang jadwalnya nomor perjalanannya itu sudah 7.000-an, seperti kereta api Malabar ini 7.013, itu ya biasanya emang agak gampang ngalah sih gitu. Oke. Ya bentar lagi kita akan tiba di stasiun Kepanjen dan momen yang akan terjadi di stasiun Kepanjen ini adalah kereta api Malabar akan bertemu dengan sesama kereta api Malabar. Ya, oke teman-teman, pada pukul 6:10 perjalanan kereta api Malabar pagi yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kepanjen. Stasiun Kepanjen ini merupakan stasiun yang aksesnya itu bisa mengakomodir kawasan Kabupaten Malang sisi selatan. Dan di stasiun Kepanjen ini kereta api Malabar itu bertemu dengan sesama kereta api Malabar. Cuman Malabarnya yang ini adalah Malabar sore dari Bandung. Ya kalau yang ini emang Malabarnya Malabar agak lambat teman-teman, kecepatannya mentok itu di angka 100 km per jam. Sedangkan Malabar pagi dari Malang dan dari Bandung yang pagi itu bisa sampai 120 km per jam. Kayaknya bentar lagi kereta api Malabar yang ini mau berangkat. Selepas stasiun Kepanjen ya, kereta api Malabar ternyata masuk ke sepur belok di stasiun Sumber Pucung. Jadi stasiun Sumber Pucung ini merupakan sebuah stasiun yang terletak di Kecamatan Sumber Pucung, tepatnya di Kabupaten Malang. Dan secara wilayah ini memang kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, tepatnya langsung berbatasan dengan Kecamatan Kesamben di Kabupaten Blitar. Jadi di stasiun Kesamben kan selepas ini. Jadi kalau di stasiun Sumber Pucung ini, kalau menurut jadwal kereta api Malabar pagi yang saya naiki akan bersilang dengan kereta api Gajayana. Ya, kereta api yang jadi penguasa jalur kantong dari Jakarta Gambir menuju ke stasiun Malang. Karena sinyalnya udah mengacung, ya kita rekam dulu Gajayana yang lewat yuk.
bagi pelanggan yang kami hormati, kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Malabar akan dibawa dan berhenti di stasiun Kertosono. Bagi pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, dimohon untuk mempersiapkan diri berjalan di barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar. Pintu akses keluar stasiun Kertosono berada di sebelah kanan dari datangnya kereta. Atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero, segenap mohon maaf apabila selama perjalanan tayangan kami kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, juga terima kasih atas kehadiran Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat sampai tempat tujuan. Baru aja kereta api Malabar meninggalkan stasiun Kertosono, dan suasana kereta kabin kereta ini yang awalnya tadi dari Malang itu nggak begitu rame-rame banget, ya lumayan terisi penuh ya. Padahal ini hari Kamis, hitungannya weekday loh, tapi okupansinya ya lumayan rame juga ya, mantap. Oke, ini masih sekitar antara Kertosono Nganjuk, jadi perjalanan masih jauh. Dan tadi yang selama saya rasain dari sepanjang Malang sampai ke detik ini juga selepas Kertosono, ketika tadi selepas Blitar itu memang kecepatannya sudah dipacu kenceng ya, jadi tadi sudah dipacu sekitar 100 lebih ya, sekitar 105 sampai 115. Tadi saya udah ngukur pakai kecepatan ini, dan suasana di kabin ini memang secara goncangan sih stabil aja, tapi kayak agak ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya. Mengingatkan saya ketika dulu naik Argo Wilis dari Surabaya ke Bandung, tapi ini lebih apa ya, hoyak gayiknya itu lebih kalem gitu daripada dulu ketika naik Argo Wilis. Tapi ya sejauh ini masih it's okay sih. AC-nya juga bisa terbilang, AC-nya lumayan adem cuy, suhunya di 21 derajat Celcius. Jadi di luar juga hawanya lagi mendung, terus juga AC-nya tambah adem ya, makin syahdu deh jadinya. Oke, ini Bandung masih jauh, kita lanjutkan lagi perjalanannya.
dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Madiun Station. For those of you who will end your trip at Madiun Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Perjalanan kereta api Malabar pagi yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Madiun yang merupakan pusat dari daerah operasi 7. Ya, jadi yang turun tadi ini lumayan banyak karena memang sepanjang dari Malang sampai Madiun ini ada tarif khususnya ya. Mulai dari Malang sampai Madiun, kemudian Blitar sampai Madiun. Jadi lumayan banyak. Dan ya kayaknya dijadwalkan kereta api Malabar ini akan berangkat dari stasiun Madiun pada pukul 9:24. Oke, karena saya mau sarapan nasi pecel, tadi sudah bilang sama Kak Praminya, kita langsung pindah aja yuk ke kereta makan. Ya oke teman-teman, jadi baru saja kereta api Malabar meninggalkan stasiun Madiun dan saat ini saya sudah berada di kereta makan ya. Dan ya kalau lewat Madiun itu kayaknya kurang abdel kalau misalkan kita nggak pesen nasi pecelnya. Kalau kita misalkan pesen nasi pecel Madiunnya itu secara online, maka menu yang tersedia itu adalah pecel yu gemrot. Tapi kalau misalkan kita belinya itu on the spot pada saat di perjalanan kereta, maka nasi pecel yang tersedia dari Madiun atau yang naik dari Madiun itu adalah nasi pecel Mbak Sari, teman-teman. Nah, untuk harga nasi pecel Mbak Sari ini harganya 30.000. Kemudian sekalian saya juga beli air mineral, ini harganya 8.000. Jadi total jajan kali ini di kereta itu harganya total 38.000 dan bisa dilakukan pembayaran dengan menggunakan kris. Cash pun juga bisa sih kalau naik. Terus juga untuk isi dari nasi pecelnya itu ada garpu, kemudian ada rempeyek, ada nasi, ada serundeng sih kalau saya bilang, serundeng, telur, ayam, kemudian ada sayuran dan pastinya bumbu pecelnya. Ya, saya memang kalau di antara yu gembrot sama Mbak Sari lebih cocokan sama Mbak Sari sih karena rasanya emang lebih enak. Dulu itu pernah nyoba pertama kali waktu naik Bangunkarta dulu, naik dari Madiun ya waktu itu rasanya enak. Akhirnya ya lebih cocoknya di Mbak Sari. Oke, kita makan-makan dulu. Berada di kereta makan ya, letaknya itu di antara eksekutif 1 dan premium 4 kalau dari arah Malang menuju ke Bandung. Nah, fasilitasnya yang pertama di sini ada beberapa kursi-kursi ya, dan bisa dibilang cukup banyak walaupun tidak sebanyak eksekutif atau kereta makan di seri stainless steel new generation ya, jadi lumayan banyak. Kemudian di sebelah sana ada fasilitas pantry, jadi di model kayak cafe gitu ya. Kemudian di sebelah sana lagi kayaknya adalah ruang kru ya, dan ya memang kalau di ruang ini memang space-nya full untuk ruang makan penumpang. Kemudian ada ininya, pantry-nya, mini cafe-nya. Kemudian kalau misalkan kita di sebelah sini, Nah di sebelah sini ini ada fasilitas musola yang bisa nampung kayaknya 2 orang. Kemudian sebenarnya di sini ditambahkan fasilitas ini. Ada fasilitas sandal untuk berwudu. Dan yang di sebelah sana itu adalah ruang krunya. Jadi untuk kereta makan stainless steel generasi pertama ini masih ada pembagian untuk ruang operator juga ya teman-teman, berbeda dengan kereta stainless steel new generation yang ada di kereta api Majapahit. Tapi ini udah ya it's okay banget lah, mantap. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda
kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, oke teman-teman, pada pukul 11 lewat 16 menit perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan seperti biasa, setiap kereta yang lewat Jogja mesti rame. Yang naik juga rame, yang turun juga rame. Emang bangsa pasarnya Jogja ini mantap. Oke. Ya, kayaknya kereta api Malabar di sini berhenti kurang lebih selama 4 menit aja. Jadi akan diberangkatkan kembali kurang lebih pada pukul 11 lewat 20. Oke, karena berhentinya nggak lama, kita langsung naik aja, yuk balik. Dan kayaknya bentar lagi satu kereta bakal keisi penuh. Lanjut. Ya, oke teman-teman, pada pukul 11. Ya, pada pukul 11 lewat 20 menit kereta api Malabar diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta. Dan selepas meninggalkan stasiun Yogyakarta, suasana kereta itu langsung jadi penuh. Ya, dibilang penuh lumayan lah, di atas 90%, karena tadi saya cek itu sebelum Jogja, terus tadi selepas Madiun ya, itu Jogja Bandung tinggal sekitar 9 kursi aja, dan itu kebanyakan di gang teman-teman. Dan wow, emang sih kalau kita ngebahas tentang kereta api Malabar yang pagi ini secara jadwal itu memang agak mepet-mepet sama Argo Wilis, dan keberangkatannya pun beda sekitar 20 menit, tapi nyampainya itu sekitar beda 10 menit. Dan harganya, dari sisi harga, di kelas eksekutifnya itu lebih murah kereta api Malabar daripada kereta api Argo Wilis. Jadi kayak persaingan pasar ya jadinya ya. Dan ya, kurang lebih masih ada sekitar 6,5 jam lagi untuk sampai ke Bandung. Ya, semangat, masih lama. Ya, seperti biasa, selepas Jogja keretanya rame, dan selepas Jogja relnya berisi. Nggak tahu ya, ini yang salah itu di mana ya. Perasaan kereta stainless itu udah kedap-kedap banget loh ya, kekedapannya udah lumayan bagus loh, tapi kok masih kalah aja ya sama rel yang kayak gini. Kalau gitu kita nikmati aja dulu ya pemandangan di petak selepas Jogja. Saya udah kangen nggak lewat sini.
Ya, oke teman-teman, jadi pada pukul 12 lewat 1 menit perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo, di mana stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun batas paling timur dari daerah operasi 5 Purwokerto. Dan yang ada di samping ini adalah kereta api Pramet atau Prambanan Express yang melayani relasi dari Jogja menuju ke Kutoarjo. Dan di sini kita kurang lebih berhenti selama 5-6 menit dan kemudian akan diberangkatkan lagi pukul 12 lewat 8. Nah, ini jadi kereta api Malabar ini lagi berhentinya memang nggak lama-lama banget ya teman-teman. Dan ya, ini stasiun Kutoarjo lagi mengalami renovasi ya. Jadi peninggian peron biar nanti kita turunnya itu pas lagi dari kereta itu nggak repot-repot banget kayak gitu. Nah, inilah stasiun Kutoarjo. Jadi di Kutoarjo ini ada 2 depo ya. Ada depo lokomotif, kemudian subdepo ya, kemudian ada depo kereta juga. Dan di stasiun Kutoarjo ini juga melayani beberapa keberangkatan kereta, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara tujuan Jakarta Pasar Senen, Kuto Jaya Selatan tujuan kalau Kuto Jaya Selatan ke Kiara Condong Bandung, dan kereta api Sawunggali ke tujuan Jakarta Pasar Senen juga. Ya, kayaknya bentar lagi kita bakal ketemu kereta api Argo Semeru dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Wow, kita tunggu yuk. stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Madura. Surabaya dari kota itu. Ke sana lah hampir 2 bulan. Ya, oke teman-teman, perjalanan kereta api Malabar kali ini telah tiba di stasiun Banjar, yang mana stasiun Banjar ini merupakan gerbang dari daerah operasi 2 Bandung. Dan di stasiun Banjar ini kereta api Malabar yang saya naiki bertemu dengan kereta api Pasundan dari Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Ya, Bandung masih 4 jam lagi coy. Semangat. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told ya, it's the best light I know. It's not a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. Oke teman-teman, mencatatkan pada pukul 14:53 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan biasanya kalau di Tasik itu penumpang yang turun itu lumayan banyak, yang naik juga lumayan banyak, karena dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung itu ada tarif khusus teman-teman, yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Dan biasanya kalau berhenti di stasiun Tasikmalaya itu kurang lebih sekitar ya 3-5 menit aja kayak gitu. Suasana stasiun Tasikmalaya kayaknya saat ini lagi mengadakan ini ya, renovasi besar-besaran ya. Terlihat di sana ini banyak sekali material-material bahan bangunan, dan ini kayak ada pondasi-pondasi kayak gini. Ya, kayaknya langsung diberangkatkan lagi deh. Ya, semoga pembangunan katakanlah pemegahan ya, atau pengubahan stasiun Tasikmalaya, atau renovasi atau perbaikan stasiun Tasikmalaya bisa cepat selesai. Mantap. Ya, oke teman-teman, pada pukul 15:25 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirahayu. Ya, padahal bentar lagi itu Cipendei ya. Tapi pada akhirnya
harus minggir dulu sebentar karena di stasiun Cirahayu ini kereta api Malabar yang saya naiki akan bersilang dengan kereta api Serayu. Ya, kereta Serayu, kereta ekonomi, dan ekonominya bersubsidi. Kita kelasnya yang katakanlah lebih tinggi, ya mau nggak mau harus ngalah. Namanya juga nomor perjalanan 7 ribuan, mau nggak mau harus ngalah dengan kereta reguler yang nomornya lebih kecil di sebuah lintas. Oke, kita tunggu Serayunya lewat yuk. Oke, jadi emplasemennya Cirahayu ini dia bentukannya tuh pas S gini ya teman-teman ya. Jadi pas liukan kayak gini, jadi kalau kelihatan ke sana itu wow, bagus gitu. Jadi kayak kelihatan panjang banget ya. Tapi saya di sini eksekutif 4 lagi nggak dapat peron sih. Malah yang lebih parah itu premium depan itu malah nggak dapat peron. Tapi ya it's okay lah. Kayaknya kalau ngekam dari sini masih dalam jarak aman deh. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika melewati trek pegunungan menemukan hal-hal seperti ini ya. Nah, ini namanya adalah rel gongsol atau rel paksa ya teman-teman. Jadi ini adalah rel yang digunakan untuk menahan supaya gaya sentripetalnya yang ke arah ini, ke arah dalam tikungan ini tidak terlalu tidak terlalu besar sehingga masih tetap berada di relnya begitu teman-teman. Ya, kurang lebih penjelasan fisikanya sih seperti itu ya. Jadi memang untuk rel gongsol atau rel paksa ini memang lebih banyak sekali ditemui di pegunungan ataupun trek mendatar yang tikungannya itu sangat tajam. Supaya biar tidak terjadi anjlokan lah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, seperti ini yang sering saya temui ya di Daop 2 ini. Kalau di Daop 9 Jember mungkin ada, di Daop 8 itu ada juga sekitaran segitiga mesjid. Kalau teman-teman lihat di selepas terowongan PGS ya, Pusat Grosir Surabaya, itu juga ada rel gongsol. Kemudian juga di Daop 5 Purwokerto itu juga ada ya, karena sepanjang Cirebon Purwokerto itu dia treknya juga trek gunung ya, sehingga terkadang di beberapa hal untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api juga perlu dipasangi rel gongsol ini. Serayunya kok nggak lewat-lewat ya? Ya, oke teman-teman, tepat waktu ya, mencatatkan pukul 15:55 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cipendei, stasiun kecil tapi sakti, di mana di stasiun Cipendei ini semua kereta walaupun sekelas paling tinggi seperti Argo Wilis pun itu wajib berhenti untuk melakukan pengecekan sistem pengereman. Karena memang ya di sini adalah semacam checkpoint ya. Karena sebentar lagi dari Cipendei mengarah ke Bandung itu treknya itu curam banget teman-teman, dan dari Tasik ke arah ke Cipendei ini treknya tadi juga udah lumayan curam ya. Jadi di Cipendei ini kurang lebih berhenti sekitar 10 menit untuk pengecekan sistem pengereman. Tadi saya lihat begitu turun di eksekutif 4 kayaknya ada perubahan yang lumayan ya pokoknya. Terakhir saya kesini itu yang di deretan belakang sebelah sana itu peronnya ya walaupun hanya sebatas semacam kayak box culvert kayak gitu yang jadiin saluran gitu, waktu itu kan nggak ada. Nah sekarang begitu saya turun tadi dari kereta itu udah lumayan ini ya, lumayan lah Cipendei berbenah. Tapi satu lagi sih request saya, kenapa kok nggak dikasih kanopi? Oke, karena di sini waktunya masih berhenti agak lama, kurang lebih masih ada sekitar 5-6 menitan lagi. Kita jalan-jalan dulu aja yuk, sekalian beli kopi di Cipendei. Ya, beli jajannya udah selesai. Gak sengaja emang lagi gak pengen beli cilok, cuman lagi pengen ngopi.
Tapi berhubung uangnya kegedean tadi 50.000, sungkan kan, nanti nyari kembaliannya susah, duitnya gede-gede cuman beli kopi aja. Akhirnya ya udah deh nambah air minum sama teh pucuk. Oke, karena keretanya mau berangkat, ayo kita balik lagi ke kereta. Lumayan coy, eksekutif 4 belakang banget. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best life I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. Nagrek ya, mulai dari jembatan Citiis, kemudian stasiun Nagrek yang merupakan stasiun tertinggi aktif di Indonesia. Dan ya sebentar lagi kita akan sudah memasuki kawasan Bandung Raya mulai dari stasiun Cicalengka. Dan ya kita langsung aja review di perjalanan kereta api Malabar kali ini. Jadi kereta api Malabar ini merupakan kereta api komersial yang melayani relasi dari Bandung ke Malang dan sebaliknya. Yang mana dalam satu rangkaiannya untuk keberangkatan kereta Malabar pagi itu terdiri dari 4 kereta kelas eksekutif dan 4 kereta kelas ekonomi premium. Jadi ada 8 kereta ya. Berbeda dengan Malabar sore, kalau Malabar sore itu terdiri dari 4 kereta kelas eksekutif dan 2 kereta kelas ekonomi. Jadi kapasitasnya lebih tinggi teman-teman. Dan bicara tentang waktu tempuhnya, untuk waktu tempuh kereta Malabar pagi baik dari Malang maupun dari Bandung itu sama-sama memiliki privilege
bisa berlari dengan kecepatan 120 km per jam. Dan untuk kereta Malabar yang pagi dari Malang ini merupakan kereta Malabar yang waktu tempuhnya itu paling cepat ya dari Malang ke Bandung ya, di antara jadwal kereta Malabar yang lainnya. Overall sepanjang perjalanan saya cukup menyenangkan ya. AC-nya juga dingin, kemudian kursinya juga empuk. Ya walaupun memang perjuangan melawan ngantuknya ini lumayan parah ya. Kemudian menurut saya ini jam ini pas banget teman-teman. Walaupun emang dari Malang itu harus pagi banget ya. Tapi jamnya itu pas banget, harganya juga murah, waktunya juga cepat, dan sampai di Bandungnya itu kayak serasa kayak saya naik kereta api Argo Wilis, cuman bedanya ini nyampe di Bandungnya 10 menit lebih awal. Karena kalau misalkan kita berpatok dari Jogja, jadwal antara Argo Wilis dengan Malabar itu terpaut 40 menitan, tepat 40 menitan, tapi ketika tiba di Bandung itu terpaut 10 menit. Jadi ya rasanya feelnya itu 11-12 saya kayak naik kereta api Argo Wilis. Kemudian untuk apalagi ya, saya rasa untuk perjalanan kereta api Malabar pagi ini benar-benar sangat saya rekomendasikan. Dan ini tadi penumpangnya itu rame banget, dari Malang ke Jogja itu rame, dan dari Jogja ke Bandung maksudnya itu malah lebih rame lagi. Dan untuk kapasitas penumpangnya pun ya lumayan ya, okupansinya itu lumayan terisi penuh dari premium sampai ke eksekutifnya. Jadi ya pantas ya untuk kereta Malabar ini benar-benar dipertahankan karena memang okupansinya mantap banget. Ya kurang lebih seperti itulah review saya. Jadi ini memang sangat saya rekomendasikan. Tapi ya walaupun memang PR-nya adalah kita harus bangun itu pagi banget, karena barangkali jam 5.40 masih gelap-gelap banget ya kalau di Malang. Tapi ya itu semua rasa-rasa capek itu kebayar ketika kita sudah memasuki area Daob 2 Bandung, mulai dari Banjar, Tasikmalaya, Ciawi, naik sampai ke Cibendei. Nah itu benar-benar kebayar semua. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian dulu dari perjalanan Mas Bin naik kereta api Malabar kali ini. Dan don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Kota Bandung. Kita akan tiba di Bandung Stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan. Makasih Pak. Jalan